Siap, gerak. Teruskan. Terus. Salah. Terus. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Sehat semua ya, alhamdulillah ya hari ini ya. Nah, sebelum kita berdoa, ayo kita rapikan dulu tempat duduknya. Coba dirapikan tempat duduknya terlebih dahulu ya. Sudah ya? Nah, baik. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi sidani ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengawali doa dengan baik. Baik, kita absen dulu ya untuk kehadiran semuanya. Andi Dwi Cahyono, Feros Aldi Arfa, Hafizan Aldi Haidar. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semuanya dimohon berdiri. Dan untuk yang bertugas silahkan maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selesai, silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu kita pembiasaan setiap hari ya. Murajaah bersama kita awali dengan ta'awudz. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba masih ingat tidak? Ada yang masih ingat materi sebelumnya pada kemarin? Pelajaran kemarin, ada yang masih ingat? Tentang apa kemarin? Ya, Hakam? Oh iya, tentang halal dan haram. Nah, kemarin kita membahas tentang makanan dan minuman halal dan haram. Sudah paham semuanya?
Oh iya. Alhamdulillah sudah paham ya tentang halal dan haram. Nah, ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep qada dan qadar sebagai sebagian dari rukun iman. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dan peserta didik dapat menghasilkan karya kreatif menggunakan teknologi untuk menjelaskan konsep qada dan qadar. Jadi nanti akan kita menggunakan konsep qada dan qadar yaitu dengan menggunakan apa? Yaitu poster. Jadi sebuah poster yang akan menjelaskan konsepnya gimana. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, coba. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Nah, yang pertama, coba perhatikan. Ada apa yang kamu lakukan jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan? Ada yang tahu? Kalau misalnya kamu memiliki rencana, nah jika sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, apa yang kamu lakukan? Coba, katakan. Ya, Harun. Mengevaluasi situasi dan mempelajarinya. Ah. Sama sebagai pembelajaran dari kegagalan dan diambil pelajarannya. Oh iya, benar. Tepuk tangan buat Harun. Jadi ketika kita menemui rencana tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah kita evaluasi dulu apa yang kurang dari rencana itu. Kemudian kita perbaiki lagi apa yang perlu disesuaikan nanti. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu percaya kepada qada dan qadar? Siapa yang tak angkat tangan? Ya, Andi? Supaya memberi kedamaian dalam menjalani kehidupan dan karena dapat menumbuhkan rasa. Oh iya. Kenapa kok kita tuh harus percaya kepada qada dan qadar supaya kita tuh bersyukur bahwa apa yang kita Allah sudah tentukan kita itu menerima. Jadi apapun yang Allah itu berikan kepada kita, nah kita wajib bersyukur. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, apa hikmah dibalik keyakinan terhadap qada dan qadar? Angkat tangan. Ya. Hikmahnya? Dapat menerima kehendak Allah, mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan hubungan dengan Allah dan sesama. Ya, benar sekali. Oke. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sikap kita sebagai muslim ketika menghadapi musibah. Coba. Gimana? Ya benar sekali. Jadi kita kalau menghadapi musibah yaitu dengan sabar, tawakal, ridho, seperti itu ya. Karena apapun yang Allah berikan ujian kepada kita harus terima. Seperti itu. Baik, selanjutnya coba diperhatikan gambar berikut ini. Nah, bagaimana kalian memahami konsep takdir dalam kehidupan sehari-hari ini? Gimana? Konsep kemarin kita sudah memahami konsep takdir dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya kita itu menghadapi sebuah takdir. Nah, itu ada apa gambarnya? Gambar apa? Ada orang yang berkulit putih, berkulit gelap atau berkulit ada juga apa itu namanya di tengah itu? Nah, takdir itu ada berapa kemarin? Ada 2 takdir. Ya, jadi takdir yang dapat diubah dan takdir yang tidak dapat diubah. Nah, coba perhatikan video berikut ini, coba diperhatikan semuanya ya.
Sudah ya? Sudah disimak videonya? Nah, sudah tahu ya ceritanya bagaimana? Nah, selanjutnya yaitu Ustazah di sini akan membagi kalian diskusi singkat. Jadi nanti akan Ustazah bagi kelompok ya. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, dan sini kelompok 3 ya. Ya. Jadi silahkan dianalisis video yang sudah ditayangkan tadi. Nah, kemudian carilah hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Coba ayo sekarang dikerjakan dan didiskusikan secara singkat. Ayo. Diskusikan sekarang secara kelompok. Nah, diskusikan sekarang. Sudah? Sudah ya? Coba Ustazah pengen menanyakan dari hasil yang diskusikan kalian. Coba Ustazah tanya kelompok 3, bagaimana analisis video yang sudah ditayangkan tadi? Video tadi itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang anak yang gak ikhlas kalau dirinya mendapat juara 3 dan ingin mendapat juara 1. Nah, terus kemudian gimana setelah diberitahu? Diberitahu oleh gurunya dan anak itu belum berhasil. Iya. Oh iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, benar ya. Jadi pada video tadi menceritakan tentang seorang anak yang mengikuti apa? Mengikuti sebuah lomba dan mendapatkan juara 3, tetapi tidak ridho karena tidak mendapat juara 1. Karena inginnya itu mendapat juara 1, akhirnya diberitahulah sama gurunya bahwa kita itu harus bersyukur, harus ridho apapun itu hasilnya. Itu adalah sebuah takdir. Seperti itu ya. Nah, Ustazah akan menjelaskan yaitu qada. Nah, qada itu adalah berarti keputusan, ketetapan, hukum atau perintah. Jadi qada itu menurut istilah ketetapan Allah yang secara mutlak tidak dapat diubah. Nah, seperti apa contohnya? Kelahiran, apalagi? Kematian, jodoh itu takdir atau qada yang tidak bisa diubah. Kemudian qadar. Nah, qadar itu adalah ukuran, takaran ataupun ketentuan. Jadi menurut istilah yaitu perwujudan atau pelaksanaan dari ketetapan Allah. Nah, juga qadar itu sebagai ketetapan Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti apa contohnya? Rezeki orang yang berbeda, kemudian hujan yang diturunkan setiap daerah itu berbeda. Jadi adalah qadar itu adalah sebuah ukuran setiap masing-masing atau setiap rezeki, nah atau setiap takaran, nah itu berbeda-beda. Nah macam-macam takdir ada 2, yaitu apa? Takdir mubram dan takdir mu'alak. Takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat diubah atau tidak bisa ditawar-tawar lagi, seperti jenis kelamin, usia panjang atau pendek. Kemudian yang kedua yaitu adalah takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu suatu ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah. Seperti apa? Seperti contohnya adalah keberhasilan anak di sekolah. Dengan giat belajar, dia akan merubah sesuai dengan usahanya tadi. Ataupun memiliki cita-cita
dengan usaha yang baik, nah bisa terwujud seperti itu. Nah, kemudian ada hikmah. Hikmah iman kepada qada dan qadar itu yang pertama menumbuhkan apa? Nah, apalagi yang kedua, Hasan? Melatih kesabaran. Yang ketiga, Zauzan? Menumbuhkan apa? Optimis. Yang keempat apa? Haidar? Nah, melatih berbaik sangka atau husnuzon. Husnuzon itu iman kepada qada dan qadar, apapun yang sudah ditentukan oleh Allah, kita harus berbaik sangka. Nggak boleh berburuk sangka. Nah, Ustazah di sini akan merefleksikan video TikTok yang Ustazah udah bagikan sebelumnya yang kemarin ya. Nah, jadi Ustazah akan melihatkan kembali. Nah, di sini ya. Coba diperhatikan semuanya. Ada seorang tukang tahu, setiap hari ia menjual dagangannya ke pasar. Untuk sampai ke pasar, dia harus naik angkot langganan. Dan untuk sampai ke jalan raya, dia harus melewati memakan sawah. Setiap pagi ia selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya habis. Itulah setiap hari saya mendengar kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki, pagi itu jatuh ke dalam sungai. Semua penumpangnya tewas, hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahu jatuh ke sawah, sehingga ia tidak jadi berdagang. Jangan menggerutu, apalagi mengerutu. Jika Sudah? Sudah memperhatikan ya video seorang, apa ini? Seorang penjual tahu. Nah, di sini ada seorang penjual tahu yang benar-benar apa? Benar-benar biasanya untuk mencari nafkah. Nah, ada seorang penjual tahu yang ingin menjual tahunya, tetapi di perjalanan apa? Tahunya gimana? Tahunya hancur karena jatuh. Kemudian, tapi ternyata itu sebenarnya adalah Allah sedang menyelamatkan penjual tahu itu. Iya apa enggak? Karena sebenarnya setelah kejadian itu mendengar ada angkutan ya, angkutan yang langganannya ternyata apa? Kecelakaan. Jadi dia malah bersyukur karena apa? Jadi ternyata dia itu sudah diselamatkan oleh Allah. Tetapi setelah berdoa terus, akhirnya ternyata tahunya juga ikut dibeli juga. Ya apa enggak? Nah, itulah sebuah takdir Allah. Sebenarnya Allah itu menolong kita, tetapi kita itu tidak sadar. Jadi sesuatu apapun yang tidak sesuai rencana kita, itu sebenarnya Allah sedang menolong kita. Misalnya kalau kalian pengen jadi polisi, nah, tetapi oleh Allah tidak dikabulkan. Nah, sebenarnya kalau kamu nanti jadi polisi, sebenarnya kamu nggak tahu kan ke depannya gimana, tanggung jawabnya gimana, seperti itu loh. Jadi apapun yang kalau misalnya sesuatu tidak sesuai rencana kita jangan bersedih, tetapi kita cari jalan keluarnya, berdoa, nanti Allah akan menolong kita, seperti itu, ya. Nah, gini ya, apa pesan video yang sudah kalian tonton tadi? Apa pesannya? Ada yang katakan? Pesannya apa? Sebuah apa? Sebuah takdir Allah. Sebuah takdir Allah, kita untuk selalu mengingat Allah bahwa takdir itu apa? Takdir itu sesuai apa yang kita butuhkan, apa yang kita sudah direncanakan oleh Allah, sudah sudah diinaskan sama Allah, ya. Kemudian bagaimana kita memahami takdir dalam kehidupan sehari-hari? Gimana? Kalau kita itu takdir kita dalam kehidupan sehari, kalian menerima atau enggak? Menerima kalian kalau lahir sebagai laki-laki, menerima. Nah, itu kita harus memahami takdir dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun perjalanan kita
sesuai rencana atau tidak. Nah, itu kita harus memahaminya. Karena sebuah takdir Allah itu adalah baik dan kita harus selalu berbaik sangka sama Allah. Nah, selanjutnya Ustazah akan membagi kelompok kalian. Nah, di sini Ustazah sudah mencontohkan sebuah poster. Nah, jadi nanti kalian akan Ustazah bagi kelompok ya. 1, 2, dan 3. Jadi nanti silakan kalian membuat poster. Nah, membuat poster sesuai tema kita, qadha dan qadar, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalian silahkan mencari di internet. Boleh dibuka laptopnya, silahkan. Nah, Ustazah akan membagikan kertasnya. Ini nanti kalian untuk menggambar sebuah poster. Silahkan dikerjakan dan dicari di internet contoh berbagai poster ya. Silahkan. Boleh silakan dicari di internet. Gimana? Sudah? Baik, selanjutnya hari ini kita semua sudah selesai ya? Semuanya sudah selesai semua? Nah, kalau sudah, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ustazah ingin coba kelompok 1 maju. Silakan ditunjukkan hasil posternya. Nah, baik, silakan dijelaskan apa posternya itu. Coba dijelaskan. Ini ada seorang anak yang mendapatkan juara 1. Bahwa ada seorang anak yang dia belajar dengan usahanya. Anak tersebut berhasil menjadi juara 1 dan ini termasuk takdir mualaf. Iya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh silakan duduk. Nah, baik, kelompok 1 sudah menjelaskan tentang poster. Poster anak yang memiliki juara 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, untuk hari ini kalian karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan ini Ustazah akan memberikan sebuah reward. Nah, Ustazah akan memberikan reward ini bagi kalian karena sudah semangat belajarnya hari ini, sudah giat belajarnya. Nah, Ustazah nanti akan bagikan. Jadi tetap semangat untuk hari ini dan Ustazah akan melanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan hari ini yaitu qadha adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi. Sedangkan qadar yaitu rincian proses kejadian sesuai ketetapan Allah. Manusia wajib berusaha dan bertawakal meskipun segala sesuatu sudah ditakdirkan. Hikmah iman kepada qadha dan qadar meliputi keikhlasan, kesabaran, semangat untuk berusaha. Nah, itu ya kesimpulan hari ini. Nah, setelah ini yaitu evaluasi. Jadi Ustazah akan membagikan LKPD yang nanti Ustazah bagikan LKPD. Nah, nanti tugas kalian yaitu apa? Lingkarilah peristiwa-peristiwa yang di LKPD itu sesuai dalam kelompok qadha dan qadar. Jadi ada peristiwa qadha dan
ada peristiwa qadar. Silakan dilingkari ya. Silahkan dikerjakan dan dilingkari peristiwa-peristiwa yang ada di qada dan qadar. Baik, boleh dikumpulkan sekarang. Nah, untuk refleksi hari ini, apakah kalian sudah paham pada pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian membuat kalian tuh senang? Apa? Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu, mempresentasikan, kemudian apa lagi? Membuat poster. Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran manusia sebagai khalifah. Nah, sebelum kita akhiri, coba kalian tepuk dulu. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Sebelumnya, karena kita sudah selesai, coba kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Abata subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini kita akhiri pada pertemuan hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Abata. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.